Baik, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran seni budaya. Ya, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu yang belum selesai pembahasannya, yaitu tentang pameran seni rupa. Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai sampai kepada pelaksanaan pameran. Ya, nah, untuk pertemuan kita ini hari ini kita akan lanjutkan pokok materi kita, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menata karya pameran. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam tahap pelaksanaan, tetapi dalam pelaksanaan ini ada syarat-syaratnya atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk menata karya pameran. Yang pertama yaitu kita harus mempertimbangkan dari segi keindahan, ya. Yang kedua, benda-benda pamer ditata sedemikian rupa agar pengunjung tidak bosan, ya. Kemudian, tatalah benda pamer sesuai dengan urutan kelompok atau kesamaan jenis, ya. Dan peletakan benda seni secara acak harus dihindari karena pengunjung akan bingung. Nah, ini berhubungan dengan poin yang ketiga tadi. Dan poin yang kelima yang terakhir yang harus diperhatikan juga adalah memberi keterangan benda pamer dan pencahayaan yang cukup. Nah, jadi karya-karya yang kalian akan pamerkan, ya, karya seni yang akan dipamerkan harus diberi keterangan, ya, dan pencahayaan yang cukup. Nah, itu mungkin sampai di sini hal-hal yang diperhatikan cukup jelas, ya. Maka kita akan lanjutkan. Ini adalah contoh, ya, contoh untuk menyusun karya supaya terlihat indah dan tidak bosan bagi pengunjung. Ada yang disusun berdasarkan dengan sisi atas sama tinggi, ya. Nah, meskipun nanti karyanya ukurannya berbeda-beda, kita bisa menyusun dengan sumbu atasnya adalah sama sejajar. Nah, ini akan terlihat indah kalau dipandang. Nah, sama halnya dengan kalian misalnya memajang foto di rumah, ya, memajang hiasan di rumah. Kalian harus perhatikan, jangan asal tempel, jangan acak-acakan. Jadi kita ada apa namanya, ada rumusnya, ada syarat-syaratnya. Selain itu ada juga dengan susunan dengan berdasarkan sumbu, ya. Berdasarkan sumbu maksudnya dia tengahnya yang sejajar. Nah, kalau bisa ditarik benangnya mungkin pembaginya antara bagian atas dan bawah itu sama, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah berdasarkan sumbu. Ini pun kalau kita tata seperti ini maka akan menarik dan indah untuk dipandang. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ini kebalikan dari yang pertama. Ini susunan dengan di bawah, sisi bawah sama tinggi, ya. Jadi sejajar yang bagian bawahnya. Nah, nanti kalian bisa pilih dari antara ketiga susunan ini untuk menata karya-karya yang akan dipamerkan. Nah, seperti itu. Cukup jelas, ya, dari penataan ruangannya. Nah, penataan dan penempatan karya, penataan yang dipamerkan dilakukan atas dasar pertimbangan berdasarkan jenis, ukuran, warna, tinggi, rendah pemasangannya. Nah, ini ada contoh di buku paket ini sama, ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ini. Ini eh, enak untuk dipandang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi diambil sudut pandang eh, dari segi yang pengunjung, ya. Jadi diambil tengahnya. Jadi leher tidak sakit. Nah, kalau bisa saja dibuat lebih tinggi dari pandangan, tetapi harus dibuat lebih miring sedikit supaya bisa dilihat. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini ada juga yang agak di bawah, tetapi yang lebih enak itu adalah yang seperti ini, yang gambar satu dan kedua. Nah, jika gambarnya karyanya tiga dimensi, harus dibuat mejanya, ya, karena supaya tidak terlalu rendah juga untuk menempatkannya dan tidak terlalu tinggi. Nah, supaya enak dilihat. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari penataan dan penempatan karya. Nah, kemudian pengaturan lalu lintas dalam ruang pameran dimaksud untuk mengatur arus pengunjung di dalam ruangan sehingga sekalipun pengunjung banyak jumlahnya, tetapi suasana ruang pameran tetap terpelihara. Jadi tidak kayak di pasar, ya. Jadi harus diatur alur pengunjungnya untuk melihat karya. Nah,
Nanti Bapak akan tampilkan ilustrasi cara mengatur ruangan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau ruangannya seperti ini, ada dua pintu. Jadi dari sini masuk, melihat karya yang di panel, kemudian ada pintu keluar. Nah, ilustrasi selanjutnya bisa juga seperti ini ya. Bisa dibuat pertama ini panel-panelnya. Nah, ini alurnya. Bisa dibuat seperti itu, dibuat petunjuknya. Ada juga bentuknya seperti ini, nanti bebas. Yang penting kita atur sedemikian rupa ya. Dengan dua pintu ya. Ini pun masih sama dengan dua pintu. Ada ini, ada tanda panahnya ya. Jadi pengunjung masuk diarahkan ke sini untuk melihat karya, kemudian di sini berputar ke sini, lalu di sini sampai sini dengan karya yang terakhir, lalu keluar. Jadi tidak berdesak-desakan, tidak ngacak dia urutannya. Nah, ini juga penataan alur masuk pengunjung dengan satu pintu ya. Ini contoh yang ada di buku juga. Nah, ini pintu masuk, langsung diarahkan ke kanan, keluar, lalu kebalikannya, dan pintu keluarnya juga pintu yang sama. Nah, ini dengan satu pintu ya. Nah, ini penataan kalau di kelas itu bisa dengan satu pintu seperti ini. Ini panel maksudnya, ini bisa dengan papan untuk menempelkan karya. Ini pintu masuk, ke sini keluar ya. Ini dengan dua pintu bisa dibuat seperti ini. Nah, ini masuk, melihat karya, kemudian melihat ke sini, lalu keluar ya. Mungkin seperti itu ya, kurang lebih apa namanya, cara mengatur ruangan pameran. Ini ilustrasinya, sebenarnya masih banyak, tapi ini adalah salah satu contoh supaya pengunjung tidak berdesak-desakan. Nah, kemudian hal penting juga yang harus dipersiapkan dalam menjalankan pameran itu adalah harus ada susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan itu apa saja? Ini sebenarnya hampir sama dengan ketika kita membuat sebuah acara ya. Ada penanggung jawab, ketua panitia, dan guru pembimbing. Nah, ini kalau di sekolah. Kemudian sekretaris bendahara ya, ada ketua. Kemudian di bawah sekretaris dan bendahara itu ada kesekretariatan, seksi acara dan keamanan, publikasi dan dokumentasi, pencarian dana ya. Nah, kesekretariatan ini tugasnya yaitu administrasi koleksi karya, perizinan, konsumsi, transportasi, dan undangan. Seksi acara dan keamanan ini yaitu pada ruang pamer, penataan dan dekorasi, pelaksanaan keamanan acara pembukaan. Kemudian publikasi dan dokumentasi, tugasnya itu pengumuman atau spanduk baliho, katalog media, dokumentasi, humas. Dan pencarian dana itu sponsor, donatur, bantuan, dan koordinator. Mana tahu nanti ada konsumsi dan lain-lainnya, dibutuhkan adanya dana. Nah, seperti itu. Ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti kalian akan latihan untuk membuat satu buah kepanitiaan pameran ya setelah ini. Baik, mungkin untuk materi pameran cukup sekian. Nanti kalian baca lagi di buku paket kalian untuk lebih lengkapnya. Ini hanya Bapak sederhanakan saja supaya kalian bisa mengerti. Dan terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Akhir kata, Dua Dua Manbanta Kerina.